Oke ya, gua biarkan lu hidup, tapi bisnis gelap lu semuanya harus bubar. Oke, tapi karena gua udah kalah, maka lu juga gak boleh menang. Di ruangan ini udah dipenuhi bom, bahkan di luar juga ada. Sih. Dan dalam 10 detik lagi bom itu akan meledak semua. Oke, paham. Ya udahlah, sebelum bomnya meledak, gua pengen duduk bersama lu aja. Lu gila, gua serius. Ya, gua juga serius. Dia Dia siapa? dia teman kita yang berasal dari Aceh. Serius, Van? Iya, nama dia Rian. Masih ingat kan lu? Oh iya, ingat. Terus kenapa dia tidur? Ya karena dia tidur, kocak. Gua juga tahu kocak, tapi maksudnya kenapa dia kesini? Kan jauh Aceh kesini. Karena dia terjerumus ke pekerjaan yang haram. Maksudnya dia jual garam Cina gitu? Enggak, tapi lebih dari itu. Syih, oke. Jelaskan, Van. Jadi, si Rian terjerumus ke pekerjaan yang sadis, di mana dia harus membunuh orang untuk mendapatkan komisi. Emang, komisinya banyak, tapi tahu kan, nyawa orang terancam punah kalau begini. Syih, iya lagi. Emangnya udah banyak yang dibunuh sama nih bisnis gelap? Kata si Rian sih, wilayah barat bahkan udah kosong, bre. Buset. Tapi belum tentu sih, karena lu tahu kan, orang di situ licik. Tahu. Terus kenapa si Rian terjerumus ke dalam bisnis haram ini? Karena bapaknya si Rian berutang sama tuh bisnis, hanya untuk judol. Berapa? 120 juta. Buset. Gak ngotak kan bapaknya si Rian? Sih, iya sih. Tapi gua malah cemburu kalau bisnis itu banyak cabang. Gimana tuh? Mungkin gak sih kalau mereka juga buat tempat judi gitu, dari orang buat main di situ dengan cara mengutangkan kepada mereka. Lo tahu kan gimana bahayanya judi? Iya sih. Nah, mungkin dijual mereka biar banyak yang utang kepada mereka dan uangnya kembali lagi kepada mereka. Karena slot judi itu memang disetting sama mereka, otomatis mereka akan mendapatkan nyawa orang dengan gratis kan? Buset, gua baru jelas sedikit lu udah paham, dan bahkan bisa tahu aturan mereka. Lah iya, kalau gitu kan mereka mendapatkan ginjal orang dengan gratis. Bukan hanya ginjal Ju, jantung dan organ lainnya juga sangat berharga Ju. Udah. Ada kabar yang buruk lagi nih. Apa Fak? Lu masih ingat kan tentang mata Scarlet kita yang diincar dari dulu? Iya. Nah, mereka juga incar organ mata kita, bre. Termasuk gua. Diam dulu bisa nggak sih Ju? Oke lah. Nah, mereka juga incar organ mata kita, bre. Buset, nggak habis-habis masalah mata anjir. Cihaha. Kata Sirian, mata kita adalah incaran mafia kelas kakap, bahkan bisnis gelap sekalipun. Ya tahu sih. Jadi bisnis haram ini ngincar mata kita nih. Iya, makanya Sirian cari kita, dan alhamdulillah dia ingat perkataan gua yang terakhir kalinya di Aceh. Apa tuh, Van? Cih, kenapa kalian harus jauh sih? Bre, lu masih ada ortu yang harus lu jaga. Sedangkan ortu gua dan Revi terancam dibunuh kan. Jadi tolong ya, gua menjauh karena gak mau terjadi yang enggak kepada ortu gua maupun Revi. Hihihihi, susah bre. Apalagi gua selalu dekat sama kalian kan. Sih, masih ada cengeng lu ya. Bre, kalau lu sama kayak kita ini, mungkin bakalan gua ajak juga. Tapi ini demi kebaikan lu juga kan? Iya, please jangan mati dulu ya. Sip, percaya sama kita ya. Oh iya, siapa tahu nih ya, lu bakalan terjerumus ke dalam masalah ini. Karena lu salah satu sahabat kita juga kan. Jadi kita di kosan Arjuna di JGT ya. Oke. Van, Ref, jangan lupain gua ya. Siap, Rian. Sih, dia masih cengeng ya. Mungkin. Kayak bukan cowok aja. Cowok itu kayak gua, udah ganteng kuat lagi. Iyain biar beres. Sih, bener kan? Nangis dia. Selalu mau bilang apa, Ref? Yang jelas bapak gua terancam mati. Hah? Kok bisa? Sih, bodoh banget sih kalian.
Kan bisa aja tuh, semenjak si Rian kerja di bisnis itu, bapaknya dijadiin sandera buat ancaman si Rian. Bener, mungkin bapak gua sekarang udah dibunuh. Karena mereka pasti udah tahu gua melarikan diri dari pekerjaan itu. Lah kok bisa ketahuan anjir? Mafia kelas kakap itu juga nggak bodoh kali. Kan bisa aja mereka tahu si Rian teman kita dulu. Mungkin mereka pasangkan pelacak pada pelanya gitu. Hehe, Revi bener. Dan satu lagi, insting gua berkata kalau kita udah dikepung. Cih, oke. Gua paham. Tuh kan, bener. Oh shit, rame banget anjir. Cih, kenapa harus gunakan itu coba? Maaf ya bre, gak ada cara lain. Cih, oke Van. Kita udah mati. Kagak lah kocak. Kita sekarang masuk ke dalam Pocket Dimension, yang dimana kita di ruang yang udah beda alam. Hah? Pasti gara-gara orang tadi kan? Terus bagaimana cara keluarnya nih? Bukan Joe. Tapi ini kena si Revan. Dia menyelamatkan kita dengan cara bawa kita ke sini. Oh, kok bisa? Emangnya tempat ini nggak bisa diakses? Ya kagak lah kocak. Di sini bahkan gak ada sinyal. Jadi lu gak pernah masukin teman lu ke sini lagi, Val? Kagak lah bro. Kan gua usahakan gak make lagi nih Pocket. Maupun lainnya. Sih, jadi nostalgia gua. Kan dulu kalau cabut sekolah ke sini. Lah iya lagi. Ya, iya lagi. Lu enak juga punya kelebihan gini ya, Van? Matamu enak. Kami selalu diincar kocak. Itu baru 1% dari yang si Van punya sih. Hah? Maksudnya dia masih banyak kemampuan lainnya gitu? Iyalah. Lu belum lihat mata si Revi juga kan? Iya. Ya udah, lihat aja nanti kalau dia keluarin. Cih. Oke. Buset. Baru tahu gua punya teman kayak MC anime gini. Lokasi mereka udah aku cari. Tapi kos kalian habis dimakan api sih. Cih, sudah kuduga sih. Bentar. Kok Revan ada 2 anjir? Mulai nih, kembali ke sifat rasminya. Kayaknya seru nih. Kenapa pada diam anjir? Itu klon si Revan. Lah kok bisa anjir? Yang klon itu terbuat dari aura Ayas Revan. Hah? Aura Ayas? Iya Joe. Aura Ayas adalah Wait, ngapain bahas masalah aura? Lama-lama di sini mata gua panas bro. Emangnya bisa panas juga ya? Enggak Jo, paling ngerasa kebakar. Intinya kita langsung atur rencana dan keluar dari sini. Lah terus kita kemana? Cih, maaf ya Red. Ini anak kayaknya cocok bet buat umpan dah. Oke Van. Buset. Tega amat lu sama gua. Tolong atur rencana ya Red. Oke Van. Serahkan kepada gua. Cih, pria tampan ini dicuekin sama 2 sahabat sendiri. Kayaknya lu butuh ini, Van. Cih, makasih Yang. Oke. Jadi gini. Buset. Cepat amat dapat idenya. Joe, lu harus ke markas mafia itu untuk pasang pintu teleportal. Buset. Mana bisa gua? Bisa nggak bisa? Lu harus ke sana. Lah, kok lu ngomong gak gerak mulut? Itu adalah telepati, salah satu kelebihan yang dipunyai si Revi. Hah? Maksudnya? Oke, gua ikut kalian aja. Karena gue yakin di tangan kalian cuma sehari beres tuh orang. Cih, dikacangin lagi ya, Ing. Oke, jadi gini. Kita bakalan teleport ke tempat yang udah dibuka pintunya oleh klon Revan. Nah sekarang gua, klon Revan aktifkan dulu.
Karena ini belum jadwal lu, Van. Oke. Vin, karena tugas lu udah selesai, sekarang jadi sistem Pocket Dimension. Oke Van, menjadi sistem Pocket Dimension. Permintaan berhasil dituruti. Oke, lanjut rep. Oke. Dan yap, si Jojo bakalan masuk ke markas mafia itu untuk pasangkan pintu teleportal. Oke deh, oke. Sebelum si Jojo ke sana sendiri, Servan fokuskan aura Ayas ke mata kanan atau kiri dan melihat si Jojo untuk bisa melacaknya. Lah, kok bisa? Mending lu diam dulu dah. Cih, siapa lu? Atau cowok tertampan di muka bumi ini? Cih, serah lu. Cih, dua anak ini. Oke, lanjut rep. Dan gua akan mengerahkan si Jojo menggunakan telepati. Jo, tolong fokus ya. Kita gak ada waktu banyak. Oke, Van. Setelah si Jojo pasangkan pintu teleportal, kita bakalan teleportal ke sana. Dan yap, ini ruangan harus ada pertumpahan darah. Wih Revi, dasar lo ya. Baru juga gua kembali udah lo suruh nyapu darah. Kau bisa diam gak sih? Oke Van. Intinya setelah si Jojo pasang pintu teleportal banyak-banyak, nanti di sana salah satu ada yang ninja, maka bakalan masuk ke sini. Dan itu bagian lu ya Rian. Tolong kerjasamanya. Oke, Rev. Karena animator kita masih sekolah, jadi usahakan berantemnya jangan lama-lama. Hah? Maksudnya? Maksud gua, kalian harus pakai semua tenaga. Mungkin Oke, palingan banyak upaya berjaduhan di sini. lu mau pakai kemampuan ofensif, Van. Nggak tahu, kita lihat aja nanti. Jadi ini tempat udah pernah banyak darahnya ya? Tepatnya sih, pernah banjir. Buset. Kok tiba-tiba gua di sini? Kalian di mana, woi? Kami di sini dan lu di situ. Ya udah, sesuai rencana ya, Jo. Oke. Tapi serem amat nih tempat anjir. Udah sih, jangan jadi penakut terus napa? Ada musuh dari belakang mau nyerang. Arahkan tangan ke atas. Ada musuh dari belakang, arahkan tangan ke atas. Gini. Buset. Keren buat gua. Tapi tadi apa ya? Kenyal-kenyal gitu. Itu adalah alat kelaminnya. Buset. Tangan gua yang mulus ini memegang alat kelamin hantu. Jadi jijik aing. Ya udah, woi, hadapi itu dulu. Kayaknya mau nyerang lu. Enggak rep. Dia agak nyerang lagi. Tapi dia akan lari dan ngajak semua teman-temannya. Buset. Oke. Berpisah. Semoga aja papa gua gak kenapa-kenapa. Tenang, gua akan bantu lu. Aneh, sepi banget nih tempat. Nggak sepi kok. Ada 2 orang yang mengikuti kita. Yang benar aja, ini di sekitar kita gelap doang. Udah, Jo. Lihat aja nanti. Van! Syih, dikira mudah apa? Buset. Insting gua bener. Dia bukan manusia. Pasti dia iblis yang bermutasi jadi manusia. Kok menurut gua spontan bilang iblis ya? Woi, kok bisa? Bisa lah. Revan bisa kapanpun menukarkan dirinya dengan klonnya. Dan tadi, dia tukar dengan klon yang terbuat dari sedikit aura. Makanya bisa mudah pecah. Woi lah, gila. Cih, udah napa? Gua males pakai klon terus anjir. Lah kenapa anjir? Jadi gini, setiap dia menggunakan klon, maka aura Ayasnya juga berkurang. Makanya Revan nggak berpecah banyak juga. Oh, gitu ya. Pada intinya, semua kelebihan ada kekurangannya juga. Ya, terus kalau lu gimana? Kalau kekurangan gua entah sih. Kekurangan si Revi hanyalah waktu. Lah kenapa dengan waktu? Ya karena disikat habis oleh Revan anjir. Oke Vi, kita berpisah. Ini adalah perbedaan Revan asli dan klon.
yaitu di nama panggilan gua. Jadi gua juga bisa. Saran, lu ikut si Revi aja, oke? Oke Van, tapi ini tempat luas banget anjir. Kemana tujuan dari rencana kita? Lu ke barat, gua ke utara, oke? Gua melihat mafia itu di arah utara dan Bapak Sirian di arah barat. Dan yap, kenapa gua naik si Irfan ini? Ya karena klonnya lebih pintar dibanding dia sendiri. Van? Ya udahlah Rusdi, lu ikut si Revi aja ya. Kok nama gua jadi Rusdi? Dan yap, Firvan versi klon akan buat nama panggilan orang lain sesuka hatinya. Ini lu, Van. Iya, ini gua Rusdi. Rev, si Revan lupa ingatan kah? Cih, dikacangin gua. BTW nama gua Rifan ya, bukan Revan, oke? Nama macam apa itu? Yap, itu salah satu Revan males pakai klonnya. Udah, mending lu jadi sistem gua dulu dah untuk sign ini. Cih, gak jelas. Ngomong sendiri. Woi Ju, maaf ya, klon gua ngeselin. Gua pindah tubuh sama klon yang ada di Pocket Dimension untuk mengobati luka gua. Jadi lu tadi kena Van? Waktu ikatan pertama. Lah, lambat berarti lu. Menurut gua bukan lambat Jo, tapi orang-orang tadi terlalu cepat. Ya benar. Setelah gua selidiki, ternyata orang tadi itu adalah campuran orang, mesin, dan DNA macan. Dan yap, ini si Revan, bukan klonnya yang bernama Rifan. Kenapa sekarang dia cerdas? Mungkin dia menggunakan aura ayasnya terhadap otak. Buset, tumben amat lu pinter, Van. Cih, diam Jo. Woi Rifan, mohon kerjasamanya, oke? Lu sekarang jadi sistem gua untuk sementara. Iya bawel. Oke. Si Revin akan membantu Sirian untuk ngobrol. Buset, kok malah ngobrol anjir? Udah Jo, ikut aja. Nanti lu juga tahu sendiri kenapa mereka yang di sana suruh ngobrol-ngobrol doang. Cih, jangan bilang mau dihabiskan semuanya sama si Revan. Ya begitulah. Buset, dah lu, Van. Diam Jo. Oke Rev, gua serahkan kepada lu ya. Gua pergi dulu. Connect the dots straight to the start of intoxicating war. Gerakan lead boy. Nama kemampuan hasil gabut. Woi, Rev. Kok banyak kali kemampuan si Revan? Itu masih 25% dari yang dia punya. Setahu gua sih. Ada, bisa nggak sih lu nggak cuek sehari? Giliran jawab pertanyaan malah pakai suara hati anjir. Ini telepati bukan suara hati anjir. Alah, sama aja lu. Ucap dari hati juga kan? Iya sih. Ya udah, kemana tujuan kita? Dari Bapak Srian. Mungkin banyak halangan. Jadi jangan lupa mengucap ya Ju. Buset. Ya, secepat itukah kalian bertindak? Rifan, berapa perkiraan kejauhan gua dengan mafia itu? Mencari informasi. Diperkirakan kejauhan lu dan mafia itu 500 meter kurang lebihnya. Cih, luas amat di tempat. Coba lu perkirakan berapa menit untuk sampai ke situ. Mencari informasi. Diperkirakan lu bakalan sampai ke situ 30 detik lagi dengan gerakan lead buoy-nya. Cih, nyesel gua kasih nama itu. Cih. Lapor, ada 2 prajurit berekor di depan. Disarankan untuk mengkombokan kemampuan. Cih, oke. Ya, akhirnya tidak bisa bertemu bocah. Mari berduel. Berduel? Anda mengiringi ruangan ini dengan prajurit Anda yang Anda campurin dengan DNA bunglon. Ya, udah gua sangka bocah seperti lu gak bisa dianggap remeh. Maka keluarlah prajuritku. Cih. Ya, lu udah masuk perangkap gua. Terus? Kau akan kubunuh dalam 10 detik. Cih, lemah. Gak terlalu berekspektasi tinggi dengan orang ini. Nyatanya, hanya butuh 3 per saja. Payah. Ya elah, tinggal prajurit kroco ini. Bri, mafia itu hanyalah manusia lemah yang berlagak hebat. Iya tahu, lagian udah kalah nih dia. Buset. Ya udah, saran gua hati-hati. Siapa tahu dia malah menggunakan cara curang. Oke Bre. Rifan, coba lu scan nih orang, apakah ada niat jahat? Udah pasti ada lah kocak. Iya tahu anjir. Maksud gua, coba lu cek apakah dia akan menggunakan sesuatu.
Oke, memproses. Iya, di sakunya ada suntik penguat. Mungkin akan digunakan. Oke. Cih, Tujuh di samping ini malah pingsan. Tapi wajar sih, tadi itu ngeribut. Besar-besarnya dia membunuh sesamanya demi dirinya lebih kuat. Dan kenapa gak disorot? Ya emang kejam tadi Bri. Kuharap kalian yang di sana bisa ladenin sih. Wah, jadi ini yang harus kita hadapi, Van. Kocak, nama gua Revin. Panggil aja Vin, gak usah Van. Apa anda itu? Bentar. Bukannya nama lu Revan ya? Iya, tapi ini klon si Revan yang bernama Revin. Buset. Bisa gitu lu ya, Van? Ya udah, mau lu yang lawan dulu atau gua? Cih, biar gua aja ya. Hal yang mudah bagi gua kalau hanya lawan manusia binatang kayak gini. Oke, hati-hati aja. Soalnya itu orang bercampuran dengan DNA binatang buas yang bersifat memburu. Lu kira gua mudah untuk dikalahkan? Ya udah, untuk ini orang cukup gua aja yang maju. Kalian nanti aja wahai rendahan. Dasar bodoh, lu kali atapnya gak tinggi. Baca lu, Vin. Cih, gua kira hebat. Cihaha, kena atap doang langsung gitu, dasar Martial lemah. Lemah. Sini, gue tunjukin siapa yang lemah. Lu belum kenal orang Aceh kan? Ah, bacot, sini gua pecahin kepala lu. Anjir, itu rincung gak sih? Siapa yang lemah, ha? Oh, ternyata lu lagi datang bulan ya? Iya. Tapi kok bisa gambar marah gitu? Entah. Buat apa marah? Anjir, lu cewek bukan sih? Ya, cewek. Terus, kok bisa gak marah-marah pas datang bulan, bejir? Ya, nggak tahu. Terus, kenapa kamu marah-marah? Ya, gua merasa aneh aja. Kok bisa ada cewek yang datang bulan tapi gak marah-marah? Loh, emangnya semua cewek marah-marah ya kalau lagi datang bulan? Iyalah kocak. Kok lu aneh banget sih? Kayaknya kalian deh yang aneh. Gila, ini kesurupan atau gimana? Hei, apakah kalian ingin bermain denganku? Cih, gitu doang udah sok hebat bet lu Malingkul. Nama dia Malikul, bodoh. Iya, itu maksudnya. Hah, baca lu, Vin. Ayo, baku hantam kita. Cih, siapa takut? Woi kocak, kita berteman bukan musuhan. Serah lu, mau bilang apa? Gua hanya pengen bunuh si Revin dan Rifan. Kayaknya yang mengendalikan tubuh si Malikul udah kenal dengan klon Revan. Ya udah, oke. Yang mati dia yang kalah. Kayaknya Malikul belum bisa mengontrol kekuatannya. Nightmares creep while you and me repeat. Cih, Revan belum selesai ya? Rev, iya si Revan boleh balik, tapi kayaknya kita dapat masalah besar nih. And always hesitating. Kenapa? Malikul di luar kendali entah kenapa. Buset, kayaknya gua tahu dah. Dia nunjuk depan ini untuk serangan lainnya. Gak nonjol sih, tapi dia pas loncat tadi kepala dia kena dengan atap ruangan ini aja. Set my heart afire. Dasar bodoh, lu kali atapnya gak tinggi. Baca lu, Vin. Cih, otomatis dia akan kehilangan kesadaran dan mungkin kelebihan dia keluar sepenuhnya. Kenapa bisa? Ya emang Revan membuat ruangan ini dengan aura spesialis yang bisa membangkitkan semua kelebihan orang hingga kena limit. Buset, buat apa dan apa gunanya? Taulah Revan, kalau cari lawan gak mau yang lemah.
Dan mungkin si Revan dengan mafia itu malah dibawa keluar tuh semua kemampuan mafia itu. Buset tuh anak semaunya. Bapakku aman kan? Buset, gua bawa si Jojo doang sini, gak bawa bapak lu kesini. Jadi gua tunggu di sini dari tadi apa? Iya maaf. Oh, jadi ini suntik yang bisa mengeluarkan aura ungu lu. Kayaknya seru. Ya udah, gua bantu suntik ya. Boleh juga. BTW lu masih muda ya, ternyata. Wih, hampir saja. Lu baik-baik aja kan, Van? Iya Rep, ini lagi bereksperimen nih. Cih, jangan bilang lu bantu orang tuh untuk mengeluarkan kemampuan penuhnya. Iya, Cih, gila lu, Van. gua memang gila Rep. Sedikit informasi, Maliku keluarkan kekuatan penuhnya untuk melawan si Revi. Cih, siap. Saran dari aku jangan ikut campur ya. Oke, Van. Boleh juga lu Hanagaki. Hanagaki, cacat dong. Gujir, refleks bilang nama gitu. Iya juga ya. Gua belum tahu namanya. Ya udah, gua tanya dah. Bentar bro, bentar. Berisik, bilang aja ada apa. Nama lu siapa? Nama gua Bara. Nama yang menyeramkan. Oke, karena gua udah bantu lu untuk bangkit lagi, gua punya satu permintaan. Boleh. Apa? Jika lu kalah, maka semua bisnis lu harus tutup, oke? Sip. Tapi gua juga minta satu permintaan. Gua tahu, pasti mata kan? Yap. Jika lu kalah, mata lu dan mata biru yang teman lu punya milik gua. Sip, aman. Gak usah takut, gua akan kasih lu organ mata orang biasa biar lu gak buta. Oke, aman. Gaskan. Lah, kok bisa? Gimana gak bisa? Gua udah melalaikan lu dengan perdayaan tadi. Dan obat itu pun udah menghilang. Cih, bajingan. Oke ya, gua biarkan lu hidup. Tapi bisnis gelap lu, semuanya harus bubar. Oke, tapi karena gua udah kalah, maka lu juga gak boleh menang. Di ruangan ini udah dipenuhi bom, bahkan di luar juga ada. Sih. Dan dalam 10 detik lagi bom itu akan meledak semua. Oke, paham. Ya udahlah, sebelum bomnya meledak, gua pengen duduk bersama lu aja. Lu gila, gua serius. Ya, gua juga serius. Apa yang terjadi kepada si Revan? Dan suara ledakan apa itu? Nggak mungkin kan? Nggak kan? Syukurlah kalau dia selamat. Dan kenapa dia malah bawa mafia bajingan itu? Bentar. Kita udah mati. Enggak, tapi lu gua selamatin. Lu gila, Van. Maaf, gua rasa dia bukanlah mafian sebenarnya. Lu gila. Udah Rep, tanya sama dia aja kalau gak percaya. Benar. Gua hanyalah orang biasa yang dipaksa jadi umpan untuk bisa meledakkan tubuh Revan di tempat itu. Dan yap, kalian gak salah kenapa tempat tadi jauh dari darah-darah organ manusia itu. Ya karena tempat tadi bukanlah tempat sebenarnya. Paham. Jadi mafia yang sebenarnya masih hidup. Yap, tapi gua minta maaf, gak tahu lokasinya. Oke bro, mending lu istirahat di sana. Makasih ya. Oke, aman itu. Yap, Revan adalah orang yang istimewa. Dia bisa tahu siapa orang itu. Mungkin karena mukanya penuh dengan tekanan. Cih. Oh, jadi ini Rep, masalah yang sebenarnya. Iya, Van. Malikul di luar kendalinya. Alah, gampang.
Gawat. Oke, dengan membunuh intinya semua akan kalah. Buset, maaf Kul, mungkin anak mereka baling. Apa yang terjadi? Buset lu Van, bisa-bisanya lu berpikiran sama dengan orang tua di Aceh. Pastilah Rep, Buset, kok lu tahu apa yang gua ngomongin di hati? telepati lu belum matiin kocak. Buset, ya juga. Bentar, Jojo mana? Ada tuh, lemah amat tuh cowok. Baru dikit udah pingsan. Syah. Udah selesai Van. Udah Kul. Oke, gua mau pulang dulu ya. Tapi gimana caranya? Tuh pintu, keluar aja. Kemana tuh tembusnya? Ke rumah lu, udah gua setting. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi Van. Oke Kul, nanti di sekolah juga ketemu lagi. Iya sih. Ya udah, gua duluan ya. Iya. Lapor bos, setelah kami mencari di lokasi yang diprediksi, tidak ada jejak-jejak maknya Revan dan Sibara. Sialan. Rencana yang susah payah gua susun, semudah itu kalian acak-acak. Bajingan.